pada tema sekarang saya ingin menyampaikan tentang qalam. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kesimpulan asma yang kita bahas pada tema yang lalu itu adalah pengetahuan-pengetahuan, kemampuan-kemampuan dari persepsi manusia yang dalam konteks Adam juga adalah persepsi Adam dalam menangkap tanda-tanda dalam bentuk suara dan bentuk, sehingga suara dan bentuk inilah yang diterima melalui asma. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam asma. Nah, pada ayat yang lain kita melihat di surah Al-Alaq itu dikatakan bahwa Allah mengajarkan tentang qalam. Sebagaimana difirmankan Allah, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Jadi Allah mengajar dengan qalam. Nah, apa itu qalam? Di dalam makna bahasa, qalam artinya berasal dari kata qalama, artinya kemampuan abstraksi setiap individu dalam mengadakan atau melakukan konfigurasi, membedakan, melakukan formasi, mendefinisikan, atau pada pengertian lain juga dia dapat berarti meratakan atau memperbaiki. Nah, oleh sebab itu kata-kata ini juga sering secara historis itu dapat kita lihat di dalam penggunaan bahasa. Misalnya ketika seseorang membuat tabel-tabel, misalnya tabel tentang mobil, sepeda, tentang tentang sesuatu yang lain, misalnya terdiri dari 4 jenis tabel yang membeda-bedakan itu. Nah, ini kalau hanya tabel ini saja yang dibuat pembedaan itu maka disebut fakta, hanya ini aja lah. Fakta arba'ata aqlam, hanya 4 jenis ini, tidak ada yang lain, la khair. Jadi hanya 4 jenis pembedaan. Jadi al-qalam ini kemampuan abstraksi untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Nah, orang yang misalnya merapikan pohon yang tidak rapi juga, ketika dipotong-potong itu, nah dia memotong-motong dahan pohon itu juga, di dalam bahasa Arabnya dia katakan nuqallimuha, dia mengkalam, memotong-motong. Atau kayu-kayu yang dipotong kecil-kecil juga, nah itu disebut kalam. Makanya kita kalau lagi kecil ngaji itu alat penunjuk kita ngaji itu, guru kita mengatakan, nah ini kalam, artinya menunjuk, artinya yang ditunjuk itulah yang dimaksud dengan membedakan dengan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi makna daripada al-qalam ini yaitu membuat sesuatu menjadi jelas karena dibeda-bedakan, menjadi terang, menjadi terinci, menjadi terbedakan satu sama lainnya, sehingga dari situlah muncul pemahaman tiap-tiap hal-hal yang kita bedakan. Oleh sebab itu dengan pembedaan itulah pengetahuan di dalam abstraksi kita jadi memiliki pengetahuan. Nah, jadi oleh sebab itu dilanjutkan lagi ayatnya itu, Allah mengatakan allamal insan. Nah, di sini Allah sudah menyebut insan. Kita tahu bahwa posisi insan adalah al-bashar yang sudah melalui tahap Adam, melalui tahap insan yang sudah mampu melakukan abstraksi terhadap apa-apa yang diterima melalui nalarnya. Jadi al-qalam ini diproses di dalam otak kita, di dalam abstraksi kita, sehingga kita mampu membedakan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu tadi katakan alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan manusia itu yang tadinya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita kalau dari bayi itu keluar, kita belum tahu apa-apa. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kalian itu, kalian tidak tahu apa-apa.
waja'alakum sam'a wal basara wal af'idah. Barulah Allah jadikan perangkat-perangkat sehingga kamu menjadi tahu. Nah, perangkat inilah, persepsi inilah yang diabstraksi, yang disebut dengan al-qalam. Nah, al-qalam, kemampuan membeda inilah biasa disebut dengan taklim, pembelajaran. Artinya kita belajar, kita mampu membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi makna al-qalam adalah membeda-bedakan, melakukan formasi, melakukan mendefinisi, sehingga masing-masing yang dihasilkan itu mempunyai makna yang berbeda-beda.